Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Terutama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan rezeki, kesehatan dan kebaikan lainnya. Salawat beriringan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yaitu yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti saat ini. Halo rekan-rekan semuanya, saya Abdul A'la Al-Madudi, yaitu berasal dari kota Payakumbuh. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu di Universitas Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska, Riau. Saya di sini bertujuan untuk menjelaskan presentasi atau materi pembelajaran tentang ilmu psikolog. Dan saya juga melakukan video ini untuk sebagai syarat atau untuk nilai UTS tentang pelajaran atau mata kuliah ilmu psikologi. Baiklah, saya mulai saja presentasi saya, yaitu dengan judul Motif dan Motivasi dalam Ilmu Psikologi. Pengertian motif. Pengertian motif yaitu motif adalah dorongan yang sudah terkait pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematik antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu, walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Selanjutnya, contoh motif. Berikut ini adalah contoh-contoh motif. 1 yaitu motif spontan, 2 motif hiburan, 3 motif informatif, 4 motif pembelajaran, 5 motif integrasi personal, 6 motif integrasi sosial. Selanjutnya jenis-jenis motif. Berikut ini adalah jenis-jenis motif. 1 motif eksternal, 2 motif internal, 3 motif sadar dan tidak sadar, 4 motif mantap, 5 motif fungsional. Pengertian motivasi. Motivasi yaitu berarti dorongan, kehendak atau kemauan. Sedangkan secara terminologi, motivasi adalah tenaga-tenaga yang membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku individu. Motivasi merupakan kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang manusia yang dapat dikembangkan dan dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif maupun secara negatif. Berikut ini motivasi menurut beberapa ahli. Menurut Wexley dan Yook dalam As'ad 1987, motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif.
Sedangkan menurut Misal dalam Winardi 2002, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada suatu tujuan tertentu. Motivasi memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai hasil dari kebutuhan, 2. Terarah kepada satu tujuan, 3. Menopang perilaku. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini faktor internal, yaitu persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan dan kebutuhan, kepuasan kerja. Berikut ini faktor eksternal, yaitu jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana individu bergabung, situasi lingkungan pada umumnya, dan sistem imbalan yang diterima. Berikut ini jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya, yaitu motif-motif bawaan dan juga motif-motif yang dipelajari. Kedua, motivasi jasmaniah dan rohaniah. Berikut ini motivasi jasmaniah, yaitu refleks, insting, dan nafsu. Sedangkan yang termasuk ke dalam motivasi rohaniah adalah kemauan. Motivasi ketiga yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaan motif dan motivasi. Motif dalam ilmu psikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti bergerak atau to move. Branch 1964. Sedangkan motivasi dalam ilmu psikologi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Motif dan motivasi saling mempengaruhi. Motivasi dalam ilmu psikologi memicu perilaku dalam ilmu psikologi tertuju pada tujuan atau goal. Perilaku dalam ilmu psikologi tertuju tersebut dapat berhenti tetapi akan kembali keadaan semula apabila ada sesuatu kebutuhan lagi. Motif dalam ilmu psikologi sebagai pendorong pada umumnya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait mengait dengan faktor-faktor lain. Hal-hal yang dapat mempengaruhi motif dalam ilmu psikologi tersebut adalah motivasi dalam ilmu psikologi. Motif adalah daya dan motivasi adalah proses. Di sini motif dalam ilmu psikologi adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapan untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Sedangkan motivasi dalam ilmu psikologi adalah proses untuk mengingatkan motif dalam ilmu psikolog. Dalam ilmu psikologi menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Motif dalam kebutuhan dan motivasi adalah keinginan. Motivasi dalam ilmu psikologi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Motivasi dalam ilmu psikologi seseorang ditentukan oleh intensitas motif dalam ilmu psikologinya. Kekuatan motif dapat menurun, sedangkan motivasi dapat menjadi dorongan. Berikut penjelasannya, yaitu motivasi dalam ilmu psikologi merupakan proses psikis yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu.
Motivasi dalam ilmu psikologi dapat berasal dari diri maupun luar diri seseorang. Motif dalam ilmu psikologi cenderung menurun kekuatannya apabila sudah terpenuhi atau terhambat pemenuhannya. Pemuasan terhadap suatu kebutuhan mungkin terhambat, dan orang itu kemudian putus asa atau disebut juga dengan frustasi. Motif dan motivasi sama-sama dimiliki seseorang. Di sini yaitu setiap orang memiliki dorongan yang banyak dalam dirinya. Bisa berubah-ubah, kadang apa yang menjadi faktor pendorong dalam diri orang-orang berubah-ubah, berbeda-beda bagi orang. Setiap orang dengan keinginan yang berbeda-beda juga cenderung memiliki dorongan yang berbeda-beda juga. Tidak disadari oleh orang, ada kalanya orang tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Berikut ini contoh kasus perbedaan motif dan motivasi dalam kehidupan. Motivasi dalam ilmu psikologi merupakan salah satu alat atasan agar bawaan mau bekerja keras dan bekerja sesuai dengan yang diharapkan, yaitu atasan harus membawa bawahannya agar melakukan sesuatu yang hebat, cerdas, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengetahuan tentang pola motivasi dalam ilmu psikologi membantu para manajer memahami sikap kerja pegawainya, yaitu pegawainya memiliki sifat masing-masing dan psikologi masing-masing. Manajer juga dapat memotivasi dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi, pegawainya dengan cara berbeda-beda, sesuai dengan pola masing-masing yang paling menonjol. Karena setiap pegawainya memiliki sifat masing-masing, memiliki cara masing-masing, memiliki paham masing-masing, dan memiliki cara kerja masing-masing. Yaitu seorang atasan harus memberikan motivasi yang luar biasa agar bawahannya dapat bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, dan tidak ada mengharapkan apapun, seperti bekerjanya ikhlas dan juga kerjaannya menjadi rapi dan sukses nantinya. Bawahan perlu dimotivasi dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi karena ada bawahan yang baru mau bekerja setelah dimotivasi dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi atasannya, yaitu seperti bawahan yang memiliki sifat ingin dimotivasi terlebih dahulu, dan ia setelah dimotivasi baru ia melakukan pekerjaannya. Seperti seorang pelatih, yaitu memotivasi anggota atau rekan timnya, seperti Anda harus mencetak gol hingga kita bisa menang dan melanjutkan pertandingan berikutnya dan menjadikan kita juara. Seperti itu motivasinya. Dan kita harus bermain secara cepat, secara tepat, dan mengambil keputusan yang benar agar kita menjadi tim yang hebat dan benar. Begitu juga para pekerja atau bawahan. Harus ada motivasi kita terhadap pekerja tersebut. Bukan itu saja, motivasi ini harus disampaikan dengan baik dan benar, sehingga bawahan kita dapat bekerja dengan ikhlas atau tidak tertekan pikirannya ketika kita motivasi, karena motivasi itu disampaikan dengan baik. Kalau kita memotivasi dengan kayak marah-marah, kamu harus kerja, kamu harus ini, jadi dia tidak akan mendengarkan dan akan bermalas-malasan. Jadi dalam bermotivasi atau memberikan motivasi, kita harus baik dan benar dan memakai bahasa yang lembut, sehingga orang yang kita motivasi dapat mengerti apa yang kita sampaikan.
Sekian materi saya tentang motif dan motivasi. Semoga rekan-rekan semua dapat menerima dan menjadikan ilmu dan dapat membantu rekan-rekan semua agar rekan-rekan bisa memotivasi diri sendiri maupun memotivasi orang lain agar tercapainya kegiatan yang sukses. Jika ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.